tadi kita udah dengerin tuh ya cerita dari Ike, salah satu pengajar di Nuju Bulan yang awalnya kisahnya adalah klien, sama nih kayak kita berdua. Kalau tamu yang sekarang? Kalau tamu yang sekarang ceritanya agak beda, karena dia kenal sama foundernya Nuju Bulan, bos kita nih, Mbak Tia, itu dari zaman Kiss-Kiss. Oh, dari zaman masih gadis di mereka satu sekolah deh kayaknya di Inggris ya. Oke, kalau gitu kita dengerin aja langsung ceritanya ya. Ini cantik pokoknya teman kita ya. Ini primadona dia. Primadona Nuju Bulan. Silakan, Mbak Sen. Hai, apa kabar, Bu? Selamat datang di Ngobrol Bareng Ibu. Oke deh. Nah, Mbak Senia, tadi tuh kita udah undang Ike, udah dengerin kalau dia awalnya bisa gabung di sini berawal dari salah satu kliennya Mbak Tia, foundernya kita. Kalau Mbak Senia ini kan ceritanya berbeda nih. Katanya dulu temenan ya sama Mbak Tia waktu sama-sama sekolah di Inggris. Nah, coba ceritain dong Mbak, gimana sih? Dari Eropa berlabuh ke Tangerang Selatan. Mbak Tia gimana sih Mbak Tia? Mbak Tia dulu gimana? Mbak Tia itu dulu. Jadi gimana? Aku kesana tuh kalau nggak salah 2003. Oh, 2003. Kalau Tia kesana tuh 2004. 2004. Udah setahun. Jadi kita nih sebenarnya agak beda geng sedikit lah. Oke. Cuman dia ini geng Sultan mah. Oke, lanjut. Nah, dia ini anaknya rajin sama teladan. Pokoknya anak siswi baik. Teladan lah. Teladan banget ya. Ini jujur ya dari hati ya? Dari hati. Terus populer juga di kalangan populer. Ternyata Mbak Tia tuh populer ya dulu di kampus ya. Oke. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Terus bisa akhirnya jadi satu circle sama Mbak Tia. Ya biasanya kalau ada kumpul-kumpul Indonesia tuh kita suka ketemu. Anak-anak PPI gitu. PPI. Kenalan dari circle PPI lah di sana. Terus biasanya tuh kalau dulu tuh ada yang nyambut soalnya. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia datang nih, ada orang Indonesia juga yang menyambut, terus ngasih tahu tempat tinggal segala macam. Gitu. Kenalnya dari sana. Terus kalau waktu di Inggris suka nongkrong bareng sama Mbak Tia nggak gitu ngobrol atau kalian kerja bareng? Kalau heart to heart sih enggak. Sebenarnya belum terbangun ya. Jadi tuh kita kayak beda ini aja sih. Beda aliran. Beda geng. Beda geng. Tapi kenal, saling kenal. Oke, kayak gitu. Nah, terus berarti karena beda geng, berarti waktu di Inggris kurang lebih Mbak Senia sama dunianya Mbak Senia sendiri, Mbak Tia sama dunia dan teman-temannya dia sendiri. Satu kampus nggak? Satu kampus, iya. Cuman kita nih beda kan soalnya kan. Aku waktu itu ngambilnya design for industry, Tia ngambilnya kalau nggak salah S2 bisnis ya? Bisnis. Jadi kan beda nih S1 sama S2 ya. Kalau S2 kan serius banget. Yang datang ke sana untuk mendapatkan sertifikat. Kalau S1 kan masih yang seru-seruan ya. Seru-seruan ya. Oh gitu. Lalu berlanjut, terus kita tuh rada lama nggak ketemu ya. Terus ada satu teman kita nih yang dia tuh ya dia yang ngumpul-ngumpulin ibu-ibu Bintaro lah. Udah balik ke Indo nih dua-duanya ya. Sama-sama anak UK juga. Terus kita makan siang bareng. Oke. Baru di situ dia cerita. Dulu di Singapura juga pernah ketemu deh. Oh, udah pernah ketemuan. Dia bawa yoga mat, aku ingat. Jadi karena Mbak Tia kan sebelum punya tinggal di Singapura kan. Sebelum punya Nuju Bulan waktu Mbak Tia ngajar di Singapura. Iya, dan terus jadi aku pikir Tia anak yoga. Oke. Anak yoga. Pas ketemuan di Singapura ya. Anak yoga nih biasanya. Terus begitu sampai di sini baru deh tahu. Tia itu ternyata guru yoga. Di Singapura juga dia udah guru yoga. Oke, bukan anak yoga lagi ya, iya, guru yoga ternyata. Udah beda nih. Udah gitu terus dia di sini dia kasih tahu juga dia mau buka Nuju Bulan Studio namanya. Mau buka studio yoga untuk ibu hamil. Nah, terus sudah tahu namanya, udah punya rukonya, berarti kan waduh serius nih. Udah gitu terus baru tahu juga kalau Tia itu udah nulis buku. Buku yoga. Yoga ibu hamil itu ya. Yoga instruktur ternama. Baru tahu. Padahal bertemannya udah lama. Iya, baru tahu di situ. Jadi ya kita mensukseskan studionya Tia gitu. Jadi aku sama teman-teman dulu rajin yoga
datang ke ikut sini. kelas yoga ikut ya? kelas yoga jadi klien. Jadi klien. Oke. Hari Jumat buat ibu-ibu. Waktu itu bukan pas ibu hamil ya? bukan Ibu hamil ya? Soalnya waktu itu anakku udah 2. Nah, Mbak Xenia ini ngomong anaknya udah paling gede sendiri Iya, di antara paling kita gede. ya. Ya. Dia merit duluan kayak nggak heran ya. Namanya juga kembar Bintaro. Iya benar. Oh iya, Mbak Xenia ini ya, keluarga Nuju Bulan selain juga guru yoga, di sini Mbak Xenia juga seorang graphic designer. Mungkin sebelumnya bisa cerita kali, kayaknya setahu aku dulu graphic designer dulu ya Mbak di sini. Baru aku pernah ikut tuh kelas trial yang Mbak Xenia. Ya, waktu tiba-tiba- lagi trial tiba-tiba Ike tadi cerita trial test kan. Kalau Mbak Xenia pas lagi trial kan ada ditodong. media. Ada media Oke, yang meliput. Terus Oke. iya, yang ikut kelasnya gue, aku, terus ada Gita, nanti juga ada sendiri. Pokoknya tim-tim MB juga gitu. Nah, bisa cerita tuh awalnya gimana dari graphic designer bisa join di sini? Apakah kirim CV atau Mbak Tia calling Mbak Xenia atau gimana? Jadi kita punya teman bareng-bareng lah, sama-sama teman satu circle. Dia waktu itu nanya ke dia, ada nggak sih orang yang bisa bantuin aku Untuk buat jadi graphic design? designer. Dia mau minta tolong suaminya, tapi kayaknya suaminya sibuk. Jadi kayaknya lebih cocok kalau perempuan juga. Jadi dia bilang aku, udah Xenia aja, dia bilang gitu. Terus Ngobrol lah dari situ. Akhirnya itu Mbak Xenia salah satu tim pionir kayaknya ya di Nuju Bulan dari ya? awal. Dari awal. Awal banget enggak, soalnya waktu itu udah jadi settle ya semuanya, studionya, logo semua udah ada ya? Udah ada. Jadi aku tinggal nerusin aja. Oke, tapi 2015-16 sekitar. Ya kan, kayaknya sih 2016 deh. Oke. Soalnya nggak langsung banget. Nggak langsung banget ya. Jadi buat followersnya Nuju Bulan, kalau lihat desainnya cantik-cantik, Ya, fit-fitnya Instagram, tektokannya sama nah Mbak inilah Xenia Mbak nih. Xenia yang mendesain itu semua. Lalu Mbak, dari seorang grafis desainernya Nuju Bulan, Bisa akhirnya tiba-tiba jadi guru guru yoga. ya. Nah itu juga, jadi karena rajin ikut kelas di sini kan, terus suka digodain juga sih sama teman-teman. Sen, lu ikut aja teacher training supaya tahu lebih dalam. Gitu. Oke. Terus suamiku juga, udah kamu daripada ikut kelas yoga melulu kan, sekalian ya aja jadi teacher. Iya. Siapa tahu bisa jadi duit. Oh, jadi ada dorongan juga dari suami ya, Iya. disemangatin juga. Sebenarnya gara-gara dia ngomong gitu, akhirnya aku ambil juga. Oke. Tapi memang awal-awal nggak pengen banget lah yang namanya jadi guru tuh. Belum kayaknya kepikiran ya. Kayaknya Nggak ada calling bahkan ya? Nggak ada. Enggak, soalnya secara akunya sendiri, aku tuh nggak bisa ngomong di depan tuh nggak bisa. Oke, maksudnya kemampuan Pemalu public speaking. gitu ya, pemalu. Namanya juga kembang ya. Agak-agak pemalu orangnya ya. Iya, nggak bisa ngomong sih intinya gitu. Terus kayaknya nggak pede untuk orang dengerin aku tuh, kayaknya nggak mungkin lah. Namanya cuap-cuap di depan, orang dengerin aku tuh nggak mungkin gitu kan. Tapi ya udah ikut aja, cari yang paling deket sama yang paling Sesuai lah waktunya segala macam ya. Soalnya anakku waktu itu yang paling kecil umur 2 tahun. Oke. Jadi masih nggak terlalu bisa ditinggal lah. Hmm. Ya udah, terus waktu itu paling singkat soalnya cuma 2 minggu, tapi memang PR-nya banyak banget lah. Jadi ya udah sekalian jalan, terus dikasih tempat sama Tia buat ngajar yoga by donation. Jadi yang mau datang silakan bayar berapa aja terserah. Ya udah, terus pada waktu itu kayaknya kelas pertama apa kelas keberapa lah. Begitu datang ke sini ada kru TV. Ada temen media gitu lah ya. Ngeliput waktu itu aku sis tuh ya kan, awal-awal ya. Mbak Xenia katanya kamu ini ya nanti kelasnya diliput ya. Liput. Waduh. Perdana ya. Perdana itu ya. Oh, itu perdana kamu ngajar? Nggak tahu, aku lupa. Kayaknya ya. masih by donation ya waktu iya, itu ya. Masih by donation. Jadi ya Sampai akhirnya sekarang kamu ngajar prenatal juga ya iya, di ngajar sini ya? prenatal. Aku Akhirnya ngambil sertifikasi prenatal juga di sini ya. Iya, ngambil di sini juga, ngajar di sini juga. Terus aku juga ini belajar cikung. Nah, boleh sedikit cerita nggak tuh olahraga Iya. cikung? Aku sih udah pernah ikut olahraga cikung, unik sih olahraganya ya. Nah, itu Betulan, gimana? gitu. Ceritanya gimana bisa akhirnya membawa ide cikung itu, ide si olahraga cikung, yuk coba masukin ke kelasnya Nuju Bulan. Itu apakah Mbak Xenia yang mau atau dari Mbak Tia-nya juga nawarin atau gimana? Iya, dari Mbak Tianya juga nawarin sih. Karena cikung itu tuh buat aku ya, selama ini kan kita kalau olahraga tuh pengennya yang keringetan dan capek. Terus pengennya tuh yang agak ini harus kerasa banget semuanya gitu. Cuman kalau cikung nih aku jadi belajar, ini sih pengalaman pribadi ya. Jadi aku tuh belajar
bergerak pelan, lebih ngerasain badan, terus nggak buru-buru, soalnya kayaknya tiap hari tuh udah rasanya buru-buru gitu ya namanya. Betul. Anak bangun sekolah, terus Siapin udah ini preparasi kesibukan ibu-ibu ya. terus habis itu belum kalau ada kerjaan A B C D E gitu tuh kayaknya kesehariannya aduh, cepetan berdebak-debuk dong, ya. selesai gitu belajarnya, mami mesti ini gitu, curhat. Iya gitu, jadi ya jadi belajar untuk apa ya, supaya pelan lah, nggak semuanya harus diselesain saat itu juga. Itu sudah dicikung, karena gerakannya juga emang pelan banget, kayak menikmati gerakan kayak lebih grounding gitu ya. Dan ini kayaknya kalau buat aku sih cocok banget buat ibu-ibu ya yang udah selesai melahirkan, terus dan aman juga karena nggak terlalu banyak apa ya, jungkir balik. Maksudnya nggak terlalu capek juga, jadi kadang-kadang tuh kalau aku untuk olahraga lain ya, misalnya waktu aku pengen kurus, aku olahraga lari nih, tapi udahannya setelah selesai lari tuh capek banget, Gempor banget. Akhirnya kapok. Kapoknya sih nggak terlalu karena jadinya langsing gitu kan, Ada kan hasilnya. dikit, ada hasilnya. Nah cuman ke bawah mood, jadi tuh jadi rada nggak sabaran sama bocah, jadi apa ya, rasanya kayak badan gue capek, gue pengen tidur dulu tapi gue nggak bisa. Tapi nggak bisa, anak-anak lagi ribet lah, mempengaruhi ya. Iya. Nah kalau ini lebih menenangkan lah. Jadi meskipun ada olahraganya juga, tapi nggak sampai gempor banget lah. Nah, ngobrol olahraga Cikung, promo sedikit dong kelasnya Kelasnya, itu hari apa, jam berapa? Oke, kalau kelas untuk ibu-ibu yang nggak hamil itu hari Minggu jam 11 sampai 12. Offline, online dulu ya via Zoom. Soalnya offline kayaknya belum ada dulu. Iya. Oke. Terus kalau buat ibu hamil itu ada, tapi memang ini cuman untuk bulan ke-4 sampai bulan ke-7 aja, jadi nggak full. Nah terus itu tuh Kamis. Setiap hari Kamis. Itu online juga. Online. Oke, jadi yang buat keluarga 7 bulan yang mau tahu coba olahraga, Cikung, ada Mbak Xenia dengan jadwal-jadwal yang tadi. Jadi nih, tadi kan Mbak Xenia udah share mengenai Perjalanan awalnya dari yang temenan, kenal Mbak Tia, bisa akrab, dapet cuan di sini, terus bisa jadi graphic designer, tim web juga, ya kan, terus jadi guru dan membawa olahraga Cikung ke 7 bulan. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat Mbak Xenia juga skillnya berkembang ya, profesional skillnya dari yang gambar-gambar, tim belakang lah ya, sampai akhirnya belajar yoga, ngerti public speaking segala macam. Nah itu kan berkembang juga ya Mbak Xenia-nya, personal growth-nya juga tumbuh gitu. Apa sih yang sebenarnya Mbak Xenia suka dengan bekerja di sini? Oke, kerja di 7 bulan itu tuh buat aku kayak nggak ada pressure. Oke, iya. Ya kan? Bisa nego-nego ya. Dibanding kerja kantoran. Karena Mbak Xenia juga dulu pernah kerja kantoran ya? Iya, sebelum aku join. sempet 4 tahun ternyata kerja kantoran. Oke. Sampai akhirnya punya anak, terus berhenti kerja. Untungnya dapat tempat cuan baru Di sini di ya. sini ya. Terus aku tuh senangnya kerja di sini karena orang-orangnya, orang-orangnya tuh Karena benar-benar- kita? ya pastinya. Pasti. Karena Kalau orang-orangnya lihat grup ya, isinya sapa, ngobrol apa ya. tapi justru itu yang bikin let's go. Oke. Yang bikin kamu Lupa betah ya. segalanya. Iya. Terus orang-orangnya tuh mendukung banget. Jadi kayak misalnya jadi guru yoga aja salah satu yang aku nggak pernah mikir bisa. Nggak pernah kepikiran Nggak pernah ya, nggak ada kepikiran. calling sama sekali Nggak dulu ya. ada sama sekali, nggak ada, sampai udah jalanin pun aku tuh masih yang suka Is it for real? beneran ya. Iya makanya Bener nggak nih nyubit-nyubit diri sendiri? Gitu. iya. Terus aku tuh suka ini ya, Tia tuh pinter ngelihat potensinya orang ya, dan dia itu percaya sama orang itu sih yang paling faith-nya dia sama orang tuh. Dia terus kembangin, dan dia juga nggak patah semangat gitu kalau orangnya kayak nggak mau, aku udah selesai aja gitu, enggak, tapi sama dia terus Ditawarin lagi. ditawarin terus. Terus habis itu kalau udah di sini juga apa ya, aku banyak mendapat masukan yang buat aku personal growth banget. Aku jadi lebih berani, satu, terus lebih terbuka juga ketemu sama orang macam-macam.
dan dikasih kesempatan untuk mencoba hal-hal yang tadinya sama sekali nggak kepikiran dan dikasih semangat. Terus aku di sini juga nggak ngerasa ada persaingan loh. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada office politik gitu ya. Apa yang diperbutkan? Iya, jadi ringan, kerja juga happy. Kan itu yang dicari ya. Iya, Kita betul. bisa di rumah ngurus anak sambil kerja dengan hati Happy, gembira. betul gitu. betul. Dapat cuan juga, ya dapat teman ya. Iya, betul banget, dapat circle tempat kita unload juga, tempat kita dapat cuan juga. Betul betul. Udah full circle lah udah. Oke. Mudah-mudahan terus ini ya tim di Nuju Bulan juga tetap tetap solid solid. ya. Amin. Gitu. Terus apalagi nih kita tanya mimpi. Harapan Mbak Xenia nih 5 tahun ke depan Nuju Bulan udah kayak gimana? 5 tahun ke depan ya. Udah besar sih, udah bukan Sebesar cuma apa? sebesar dunia aja. Udah melanglang buana 7 bulan. Terus lebih apa ya? Kalau sekarang kan masih usaha apa ya? UKM. UKM, Ya. ya UKM. Kalau nanti udah lebih firm, udah punya namanya lebih besar lagi, bisa menjangkau seluruh Indonesia, mungkin juga ke luar negeri. Cabangnya Amin. lebih banyak, amin ya. Soalnya kalau Nuju Bulannya semakin besar, cuan kita juga semakin besar. Amin. Nah, kalau Mbak Xenia Oke. sendiri cita-cita pribadinya untuk 5 5 tahun ke depan, Cita-cita pribadi. apakah mau sekolah lagi? Atau mau jadi Atau bula? mau buka studio cikung sendiri mungkin kan? Iya. Mau jadi apa ya? Mau jadi, aku pengen ini sih, pengen menggambar. Oke. Tetap ada calling ya ternyata di dunia Desain ya, desainnya. diterusin. Oh, kita doain ya, semoga semuanya yang kamu cita-citain tercapai, yang diharapin buat 7 bulan juga tercapai. Makasih banyak Mbak Makasih, Xenia. Mbak Xenia. Thank you.